Saudara-saudari, pendeta dan penatua banyak menyusahkan kalian beberapa hari terakhir ini, bukan? Bagaimana kalian bertahan? Apa kalian terpengaruh? Iya. Hari itu, kami melihat sendiri pendeta Chow membawa polisi untuk menangkapmu. Iya. Semua orang begitu marah. Iya. Mereka mengkhianati Tuhan dan sahabat-sahabat kita melakukan kejahatan dan menentang Tuhan. Iya, benar. Iya. Tapi mereka sama sekali tidak peduli. Mereka terus berkeliling mengganggu dan mengintimidasi saudara-saudari. Mereka mengatakan, siapapun yang percaya kilat dari timur akan dikeluarkan. Siapapun yang memberitakan jalan ini akan ditangkap. Iya. Itulah yang mereka katakan. Iya. Benar sekali. Mereka tampak begitu saleh dan selalu bicara tentang memperlakukan sesama dengan kasih. Tak pernah kami bayangkan, mereka bukan saja tidak mau menyelidiki penampakan dan pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi sekuat tenaga menentang dan mengecamnya. Iya. Bahkan melaporkan para saksinya kepada polisi. Benar. Ini semua benar. Mereka bahkan kasar. Benar sekali. Ini membuatku ingat saat Tuhan Yesus pertama menampakkan diri dan bekerja. Bukankah para imam kepala Yahudi, ahli Taurat, dan orang Farisi bersekongkol dengan pemerintah untuk mengecam dan membunuhnya? Mereka sekuat tenaga menangkapi dan menganiaya pengikutnya. Itu benar Itu benar sekali. sekali. Apa bedanya pendeta dan penatua dengan mereka? Sama sekali tidak ada bedanya. Dengan mereka. Iya. Penampakan dan pekerjaan Tuhan Yesus menyingkapkan para imam kepala Yahudi, ahli Taurat, dan orang Farisi. Penampakan dan pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa menyingkapkan pemimpin keagamaan di akhir zaman. Iya. Pekerjaan Tuhan begitu praktis, begitu bijaksana. Iya, benar. Iya, benar. Itu benar. Kau benar. Iya, itu benar. Mereka tidak ada bedanya dari orang Farisi Yahudi. Benar. Mereka bicara tentang mengasihi Tuhan dan saudara-saudari. Tapi kenyataannya, mereka palsu, mereka mencurangi dan menipu jemaat. Iya, Iya, itu memang benar. benar. Tanpa penampakan dan pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menyingkapkan mereka, kita tidak akan pernah menyadari kemunafikan mereka. Iya. Benar sekali. Itu benar. Tapi masih banyak saudara-saudari yang belum punya kearifan tentang mereka. Iya. Mereka yakin pendeta dan penatua melayani Tuhan, memahami Alkitab, dan sering menafsirkan Alkitab. Mereka pikir jika Tuhan sudah datang, mereka pasti mengetahuinya dan dapat memimpin orang percaya untuk menyambutnya. Iya. Benar. Namun faktanya, Tuhan sudah kembali untuk melakukan pekerjaan penghakiman dan sudah mengungkapkan banyak kebenaran. Tetapi mereka tidak bisa mendengar suara Tuhan. Mereka sama sekali tidak mengenal Tuhan. Iya. Memang benar. Benar sekali. Begitu banyak domba baik di semua denominasi sudah mengetahui bahwa firman Tuhan Yang Maha Kuasa adalah kebenaran suara Tuhan dan berbalik kepadanya. Memang benar. Tetapi pendeta dan penatua tidak mencari atau menyelidiki pekerjaan Tuhan di akhir zaman atau memimpin kita untuk menyambut Tuhan. Mereka malah sekuat tenaga menentang dan mengecam penampakan dan pekerjaan Tuhan. Mereka tidak masuk kerajaan surga, jadi mereka menghalangi orang lain. Iya. Ya, itu benar. Mengapa seperti ini? Iya. Kenapa mereka berbuat begitu? Apa mereka sungguh orang Farisi? Banyak orang tidak paham persoalan ini. Benar. Itu benar. Iya. Saudari Chen, saudari Su, Iya. bisakah kalian bersekutu menjelaskan ini? Tentu saja. Pertanyaan ini sangat bagus. Sejumlah orang percaya tidak bisa sepenuhnya memahaminya. Iya. Untuk bisa menilai orang Farisi, pendeta dan penatua keagamaan dan melihat esensi kemunafikan mereka bukan masalah sepele. Iya. Kenapa sebagian orang tidak bisa mendengar suara Tuhan? Karena mereka tidak tahu apa itu kebenaran. Dan sungguh tidak tahu kebenaran hanya bisa diungkapkan lewat kedatangan Tuhan. Iya, benar. Kenapa tidak banyak orang yang merindukan penampakan Tuhan, menerima pekerjaan Tuhan di akhir zaman? Sebagian besar mereka terhambat dalam hal ini. Kita sungguh harus bersekutu membahasnya hari ini. Mari kita bahas. Iya, benar. Kita bahas lagi. Iya. Sebagian besar orang dalam kalangan keagamaan berpikir bahwa pendeta dan penatua paham Alkitab dan sering menafsirkannya bagi orang lain. Jadi bila Tuhan datang mereka pasti tahu dan dapat memimpin orang percaya untuk menyambutnya. Jadi sebagian besar orang mendengarkan mereka. Dan mereka tidak menyelidiki saat mendengar ada yang bersaksi tentang pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Menurut kalian, apa ini bukan kebebalan dan kebodohan orang? Iya. Memang benar. Pendeta dan penatua tahu Alkitab dan dapat menjelaskannya. Apa itu berarti mereka paham kebenaran dan mengenal Tuhan? Iya, benar. Apa itu berarti mereka taat dan takut akan Tuhan? Tentu Iya, tidak. tidak.
Apa memiliki pengetahuan Alkitab tanpa memahami kebenaran berarti mengenal Tuhan? Bisakah mereka yang memiliki pengetahuan Alkitab sungguh mendengar suara Tuhan? Kurasa tidak selalu. Orang Farisi sepenuhnya mengetahui kitab suci, tetapi mereka tidak bisa mendengar suara Tuhan. Mereka bahkan menyalibkan dia. Iya, Iya, benar. itu dia. Semua orang Farisi mengetahui kitab suci. Tapi saat Tuhan Yesus menampakkan diri dan bekerja mengungkapkan begitu banyak kebenaran, kenapa mereka tidak mendengar suara Tuhan? Iya, kenapa? Kenapa mereka menentang dan mengecam Tuhan Yesus? Iya, Iya, benar. Tidak ada yang bisa memahami masalah praktis ini. Benar. Iya. Apa yang dibutuhkan untuk mendengar suara Tuhan? Benar sekali. Iya. Minimal orang perlu memiliki kearifan tentang apa itu kebenaran dan pengetahuan Alkitab. Orang harus paham bahwa hanya Tuhan dalam rupa manusia yang dapat mengungkapkan kebenaran. Tanpa ini, bagaimana orang bisa mendengar suara Tuhan dan menerima penampakan dan pekerjaannya? Itu benar. benar Itu sekali. benar. Iya, benar Itu benar. sekali. Jika orang hanya mengerti pengetahuan Alkitab, tapi tidak mengenali suara Tuhan, dan mereka tidak takut akan Tuhan atau mencari kebenaran, mereka tidak bisa menerima pekerjaan Tuhan. Iya, benar. Khususnya mereka yang bersifat membenci kebenaran yang berhati jahat. Bukan saja tidak mencari pekerjaan Tuhan, tetapi mereka pasti juga menentang dan mengecamnya. Iya, benar Iya, sekali. benar sekali. Benar. Orang Farisi Yahudi adalah contoh klasik. Iya. Saat Tuhan Yesus menampakkan diri dan bekerja, mereka mendengar bahwa firman-Nya mengandung otoritas dan kuasa, tetapi mereka tidak mau mencari atau menyelidikinya. Malahan mereka membenci dan mengecamnya. Iya, Ini karena mereka tidak mencintai kebenaran, tetapi membencinya. benar. Iya. Iya. Seperti kata Tuhan Yesus, "Tetapi engkau sekarang berusaha membunuh aku yang menyampaikan kepadamu kebenaran yang aku dengar dari Tuhan. Dan jika aku mengatakan kebenaran, mengapa engkau tidak percaya kepadaku? Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu." Amin. Firman Tuhan merupakan pukulan telak bagi orang Farisi. Esensi mereka yang menentang dan mengecam Tuhan Yesus tersingkap. Iya, benar. Iya. Orang Farisi membenci kebenaran dan jalan Tuhan. Mereka melihat kebenaran yang diungkapkan Tuhan Yesus membuatnya mendapat banyak pengikut. Jadi mereka merasa status dan penghidupan mereka terancam. Mereka semakin membenci Tuhan Yesus. Dan yakin bahwa dengan menyalibkannya, tidak akan ada yang mengikutinya. Sehingga status dan penghidupan mereka tetap aman. Inilah akar kebencian mereka terhadap Tuhan Yesus sehingga membunuhnya. Ini sepenuhnya menyingkapkan esensi jahat mereka yang membenci kebenaran dan berseteru dengan Tuhan. Iya, benar. Jadi itulah yang terjadi. Iya. Saudara-saudari, sekarang mari kita amati pemimpin keagamaan masa kini. Kenapa mereka sekuat tenaga menentang dan mengecam Tuhan yang Maha Kuasa? Iya. Apa mereka ada dendam pribadi terhadap Tuhan yang Maha Kuasa? Tidak. Mereka sama sekali tidak mengenalnya. Iya, benar. Lalu, kenapa begitu? Mereka sama seperti orang Farisi. Mereka membenci Tuhan yang Maha Kuasa karena mereka benci kebenaran. Itu benar. Karena mereka melihat Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan banyak kebenaran, mengguncang dunia keagamaan. Banyak domba baik dari dunia keagamaan sudah berpaling kepadanya. Ini ancaman langsung terhadap status dan penghidupan mereka. Jadi mereka sekuat tenaga mengecam dan menghujat Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka tidak akan berhenti mencegah orang percaya, membaca firman-Nya dan menerima Dia. Benar. Mereka bahkan melaporkan orang-orang yang mengabarkan Injil Kerajaan kepada polisi. Ini sepenuhnya menyingkapkan esensi jahat mereka yang membenci kebenaran dan berseteru dengan Tuhan. Amin. Kau benar. Iya, Amin. kau benar. Memang Iya, itu benar sangat sekali. benar. Sekarang kita semua dapat melihat dengan jelas akar penentangan dan kecaman keras pemimpin keagamaan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, betul? Iya, kami benar. paham. Sekarang, aku akhirnya paham. Ternyata, pendeta dan penatua sama seperti orang Farisi yang menentang Tuhan Yesus. Mereka semua membenci kebenaran dan menentang Tuhan. Iya. Pantas mereka kesal dan benci bila mendengar orang bersaksi tentang penampakan dan pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan mereka marah bila orang mengabarkan Injil pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Seakan melihat musuh. Benar. Mereka menyerang dengan kekerasan atau kata-kata atau bahkan memanggil polisi. Benar. Menurut kalian, bukankah ini citra setan yang sejati? Iya, benar sekali. Benar sekali. Itu benar. Aku Iya, setuju. benar Iya sekali. itu. Memang seperti itu. Pekerjaan Tuhan sungguh menyingkapkan orang. Iya. Menunjukkan apakah iman mereka murni atau palsu. Apakah sifat mereka baik atau jahat. Orang sepenuhnya terungkap lewat sikap mereka terhadap kebenaran serta penampakan dan pekerjaan Tuhan. Itu benar. Benar. Aku ingat pernah mengabarkan Injil kepada pendeta.
Aku meminjaminya, salinan firman Tuhan. Firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Beberapa hari kemudian, dia mengatakan padaku, "Kuakui ini semua, kebenaran, dan berasal dari Tuhan. Tapi aku tidak bisa menerimanya." Ya. Jika aku menerimanya, aku pasti akan dikecam kalangan keagamaan dan dikeluarkan dari gereja. Ya. Lalu bagaimana aku bisa jadi pendeta? Dengan apa keluargaku bertahan hidup? Bisa Ucapan macam apa itu? Iya, Padahal benar dia kan? tidak tahu apa-apa. Benar. Aku sering mendengar ini selama bertahun-tahun mengabarkan Injil. Bukankah ini yang terkandung dalam hati mayoritas pemimpin keagamaan? Iya, benar. Apa artinya jika dia bisa mengungkapkan ini? Sebagian besar pendeta dan penatua tidak menyukai kebenaran, melainkan nama dan status. Mereka menyangkal kebenaran untuk melindungi hal-hal itu dan sekuat tenaga menentang dan mengecam penampakan dan pekerjaan Tuhan. Iya. Ini sepenuhnya mengungkapkan sifat jahat mereka yang jijik dan benci akan kebenaran. Amin. Itu benar sekali. Iya, betul. Sayangnya sangat sedikit orang di seluruh dunia keagamaan yang dapat melihat wajah mereka yang sebenarnya. Iya, benar. Dan bahkan lebih sedikit lagi yang dapat mengenali kemunafikan mereka. Berdasarkan firman Tuhan Yesus yang menyingkapkan dan mengecam orang Farisi. Iya. Benar. Inilah kebodohan dan kebebalan manusia. Iya, benar-benar. Iya, Sungguh bodoh. benar sekali. Iya. Tuhan sudah 2 kali menampakkan diri dan bekerja dalam rupa manusia, menyingkapkan esensi sejati pemimpin keagamaan yang menentang Tuhan. Iya. Mari kita baca beberapa bagian firman Tuhan Yesus. Baik. Kita buka Matius 23 ayat 13 dan 23 ayat 15. Siapa yang ingin membaca? Aku. Baik. Tuhan Yesus berkata, "Tetapi celakalah engkau ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang munafik, karena engkau menutup kerajaan surga terhadap manusia. Padahal engkau sendiri tidak pernah pergi ke sana, namun engkau menghalangi orang-orang yang berusaha masuk ke sana." Amin. Celakalah engkau, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang munafik. Karena engkau melintasi lautan dan daratan untuk menjadikan satu orang bertobat menjadi pengikutmu. Tetapi begitu ia bertobat, engkau menjadikannya anak neraka yang 2 kali lebih jahat daripada dirimu sendiri. Amin. Sekarang baca ayat 24-25 dan 33-34. Engkau para pemimpin buta yang membuang nyamuk dari minumanmu, namun menelan unta yang ada di dalamnya. Celakalah engkau, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang munafik. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Amin. Kamu ular-ular, keturunan ular-ular beludak. Bagaimana kamu akan melepaskan diri dari hukuman neraka? Karena itu lihatlah, aku mengutus nabi-nabi, orang-orang bijaksana, dan ahli-ahli Taurat kepadamu. Beberapa dari mereka akan kamu bunuh dan salibkan. Beberapa akan kamu pukuli di sinagoge-sinagogemu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Amin. Iya. Benar sekali apa yang dikatakan. Luar biasa. Kita baru mengerti sekarang. Iya, di hatiku. Iya. Saudara-saudari, sekarang mari kita baca beberapa bagian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Bagus. Silakan, Saudara Ali, Puji Tuhan. Saudara Chan. Silakan, bersyukur silakan. kepada Puji Tuhan. Silakan. Tuhan. Iya. Iya, lihat. Puji Tuhan. Mari kita buka. Iya, Mari kita membaca. Mari kita lihat. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, "Apakah engkau sekalian ingin tahu apa akar masalahnya mengapa orang Farisi menentang Yesus? Apakah engkau sekalian ingin tahu substansi orang-orang Farisi? Mereka menentang Yesus karena mereka tidak mengetahui arah pekerjaan Roh Kudus. Karena mereka tidak mengetahui jalan kebenaran yang diucapkan Yesus. Dan terlebih lagi karena mereka tidak memahami Mesias. Karena mereka tidak pernah melihat Mesias dan tidak pernah bersamanya. Mereka membuat kesalahan dengan memberikan penghormatan kosong kepada nama Mesias, sambil menentang substansi Mesias dengan segala cara. Orang-orang Farisi ini pada hakikatnya keras kepala, sombong, dan tidak mematuhi kebenaran. Prinsip kepercayaan mereka kepada Tuhan adalah tidak peduli sedalam apa khotbahmu, tidak peduli setinggi apa otoritasmu. Engkau bukan Kristus, kecuali jika engkau disebut Mesias. Bukankah pandangan ini tidak masuk akal dan konyol? Amin. Puji Tuhan. Aku bisa membaca sekarang.
Orang-orang yang membaca Alkitab di gereja-gereja besar mengutip Alkitab setiap hari, tetapi tidak ada satupun yang memahami tujuan pekerjaan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Tuhan. Bahkan tidak ada seorang pun yang dapat selaras dengan hati Tuhan. Mereka semua tidak berharga, manusia hina. Masing-masing meninggikan diri ingin mengajar Tuhan. Walaupun mereka mengeluh-elukan nama Tuhan, mereka dengan sengaja menentangnya. Walaupun mereka menyebut diri mereka orang yang percaya kepada Tuhan, merekalah orang-orang yang makan daging manusia dan minum darah manusia. Semua manusia seperti ini adalah setan-setan yang menelan jiwa manusia. Setan-setan yang sengaja mengganggu orang-orang yang berusaha melangkah ke jalan yang benar. Dan batu sandungan yang menghalangi jalan orang-orang yang mencari Tuhan. Meskipun mereka memiliki raga yang kuat. Bagaimana pengikut mereka bisa mengetahui bahwa merekalah antikristus yang memimpin manusia menentang Tuhan? Bagaimana mereka bisa tahu merekalah setan-setan hidup yang mencari jiwa-jiwa untuk ditelan? Amin. Sungguh luar biasa. Iya. Aku ingin membaca satu bagian. Lihatlah pemimpin setiap denominasi dan aliran. Mereka semua sombong dan merasa paling benar. Dan mereka menafsirkan Alkitab di luar konteks dan menurut imajinasi mereka sendiri. Mereka bergantung pada karunia dan pengetahuan untuk melakukan pekerjaannya. Jika mereka tidak mampu mengabarkan apapun, apakah orang-orang itu akan mengikuti mereka? Mereka memiliki beberapa pembelajaran dan sedikit doktrin, atau tahu cara memenangkan orang lain dan menggunakan sedikit kecerdasan. Karenanya mereka menarik orang-orang mengikuti mereka dan menyesatkan mereka. Orang-orang itu percaya pada Tuhan, tapi kenyataannya mereka mengikuti pemimpinnya. Jika bertemu pemberita kebenaran, mereka akan berkata, kami harus mengonsultasikan kepercayaan kami dengan pemimpin kami. Mereka butuh persetujuan seseorang untuk percaya kepada Tuhan. Apakah itu bukan masalah? Akan jadi apa para pemimpin itu? Bukankah mereka menjadi orang-orang Farisi, gembala palsu, antikristus, dan batu sandungan bagi orang yang ingin menerima jalan yang benar? Amin. Ya, Pendeta dan penatua adalah batu sandungan bagi kita untuk menerima jalan yang benar. Iya, benar. Tuhanlah yang mengenal manusia luar dalam. Tuhan sudah lama menyingkapkan esensi munafik orang Farisi. Namun kita tetap belum paham setelah membaca Alkitab bertahun-tahun. Iya, itu benar. Tuhan yang Maha Kuasa datang di akhir zaman menyingkapkan dan membedah esensi kemunafikan pemimpin beragama dan penentangan mereka akan Tuhan, jalan jahat mereka. Kita akhirnya paham apa yang dikatakan Tuhan Yesus di zaman kasih karunia. Iya. Kita orang-orang rusak sungguh mati rasa dan bodoh. Iya, itu betul sekali. Itu betul sekali. Benar sekali. Iya. Semua kebenaran yang diungkapkan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman sudah menunjukkan bahwa watak Tuhan yang suci dan benar tidak boleh dilanggar. Dia sudah 2 kali mengambil rupa manusia. Mengapa dia selalu menyingkapkan esensi pemimpin keagamaan yang menentang Tuhan? Katakan, mengapa? Iya. Katakan, mengapa? Orang Farisi, para pendeta dan penatua ini sangat pintar menyamar untuk menyelewengkan orang sehingga sulit mengenali mereka. Mereka sudah lama percaya Tuhan dan dilengkapi banyak pengetahuan Alkitab dan teologi. Mereka pamer dan memantapkan diri dengan menafsirkan Alkitab bagi orang lain. Membuat banyak orang menghormati dan mengagumi mereka. Iya. Itu benar. Itu benar. Iya, benar sekali. Mereka tampaknya saleh di luar. Tetapi dalam hati mereka tidak takut atau menaati Tuhan. Iya. Sekalipun mereka bersikap baik dan sering berdoa bersama dan memberkati orang, serta mengajari orang berbuat baik, menjalankan ritual dan peraturan keagamaan, semuanya hanya untuk pamer. Iya. Itu benar. Mereka tidak pernah mengagungkan atau bersaksi bagi Tuhan. Mereka tidak mencari kehendak Tuhan dari firman-Nya, dan mereka khususnya tidak memimpin orang percaya untuk melakukan dan mengalami firman Tuhan mengikuti perintahnya. Mereka sendiri tidak bisa melakukan firman Tuhan. Mereka tidak memiliki realitas. Dalam ibadah, mereka membicarakan pengetahuan Alkitab dan doktrin harfiah untuk menyelewengkan orang agar dipuja. Iya, itu memang benar. Iya, aku mengerti. Mereka tidak memiliki rasa takut atau taat akan Tuhan. Tindakan mereka sudah lama menyimpang dari jalan Tuhan. Tapi berapa banyak orang beragama yang punya kearifan tentang mereka? Iya. Mereka tidak ada. Sebagian besar orang memandang mereka ditempatkan oleh Tuhan, seolah mereka adalah pelindung rohani. Orang mendengarkan dan menaati mereka dalam segala hal. Bahkan tentang menyelidiki jalan yang benar, menyambut Tuhan, hal-hal yang berhubungan dengan memasuki kerajaan surga atau tidak. Mereka menyerahkan segala hal ini kepada pendeta dan penatua. Benar. Iya. Benar sekali. Bahkan saat disuruh melaporkan orang-orang yang bersaksi tentang pekerjaan Tuhan di akhir zaman kepada polisi, mereka sepenuhnya menurut saja. Iya.
Mereka tidak punya kearifan tentang apakah tindakan pendeta dan penatua sejalan dengan Alkitab dan firman Tuhan. Itu benar. Benar sekali. Menurut kalian, mereka sebenarnya percaya Tuhan atau percaya pendeta dan penatua? Mereka tidak percaya Tuhan, melainkan pemimpin keagamaan. Bagaimana ini? Bukankah para pemimpin ini membawa orang ke hadapan diri mereka, bukan Tuhan? Iya, benar. Bukankah mereka menggantikan Tuhan dalam hati orang? Iya, benar. Itu sangat indah. Benar Sama sekali. indah. Aku juga setuju. Orang pilihan Tuhan jelas adalah dombanya. Sekarang saat Tuhan sudah kembali, mengungkapkan kebenaran dan melakukan pekerjaan keselamatan. Pendeta dan penatua tidak mau mengembalikan dombanya, melainkan bersikeras mengendalikan mereka. Iya. Mereka sekuat tenaga menentang dan mengecam pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Mereka menghalangi orang percaya menyelidiki dan menerima jalan yang benar. Bukankah itu artinya berebut dengan Tuhan atas umat pilihannya? Memang benar. Bukankah ini berarti menantang Tuhan dan mendirikan kerajaan mereka sendiri? Memang benar. Iya, benar sekali. Bukankah mereka ini antikristus seteru Tuhan? Iya, Benar. Tepat sekali. Benar. Benar. Aku setuju. Benar sekali. Itu benar. Alkitab mengatakan, seperti yang telah engkau dengar, antikristus akan datang. Bahkan sekarang sudah bangkit banyak antikristus. Karena kita tahu sekarang ini adalah akhir zaman. Amin. Karena banyak penyesat masuk ke dalam dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang dalam daging. Ini adalah penipu dan antikristus. Amin. Sungguh luar biasa. Benar. Jadi seperti Akhirnya itu. aku bisa Kalau memahaminya. kita Iya. Orang Farisi, pendeta, dan penatua keagamaan tidak mengakui bahwa Tuhan akan kembali dalam rupa manusia. Mereka menyangkal Kristus yang berinkarnasi. Mereka melihat bahwa Kristus mengungkapkan kebenaran dan melakukan pekerjaan penebusan dan penyelamatan umat manusia, tetapi tetap membenci dan menentangnya. Bukankah mereka ini antikristus, seteru Kristus? Iya, benar. itu benar sekali. Itu benar sekali. Benar. Menurut kalian, bukankah para antikristus ini begitu hina? Benar. Itu benar. Itu terkutuklah mereka. Tolak mereka. Andai Tuhan tidak menyingkapkan orang Farisi, pendeta, dan penatua itu, bisakah umat pilihan Tuhan menyadari sifat jahat mereka yang melawan Tuhan? Iya, tidak. Bisakah meloloskan diri dari belenggu dan kendali serta menerima penampakan dan pekerjaan Tuhan? Tidak benar. Iya, benar. Jadi sekarang, apa kita semua bisa melihat dengan jelas penentangan mereka yang sebenarnya terhadap Tuhan? Iya. Iya, benar. Itu memang benar. Itu memang benar. Itu benar sekali. Sesudah mendengar ini, akhirnya aku menyadari kebodohan dan kebebalanku sendiri. Iya. Tuhan Yesus sudah lama mengutuk orang Farisi. Tapi aku tidak pernah membandingkannya dengan pendeta dan penatua. Iya. Aku tidak memiliki kearifan tentang mereka berdasarkan firman Tuhan. Aku hanya mengagumi mereka. Tanpa Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman, kita akan menjadi orang percaya seumur hidup tanpa mengerti bahwa mereka adalah antikristus di akhir zaman. Iya, benar. Benar. Itu memang Kita juga begitu bodohnya memandang mereka sebagai pelindung rohani dan mendengarkan serta menaati mereka dalam segala hal. Mengikuti mereka berbuat jahat dan menentang Tuhan tanpa mengetahuinya. Mereka nyaris menyerumuskan kita ke neraka. Iya, ini sungguh pemeliharaan Tuhan. Persekutuan ini sungguh luar biasa. Semakin mendengarkan pikiranku kian terang, kearifanku bertambah. Amin. Mereka selalu menjelaskan Alkitab dan teologi kepada kita. Bukan saja mereka tidak mengantarkan kita ke hadapan Tuhan, mereka malah menggiring kita ke jalan menentang Tuhan. Iya. Bukankah ini mendorong kita ke neraka? Iya, itu benar. Demi status dan penghidupan mereka sendiri, pendeta dan penatua sudah mencelakakan begitu banyak orang tanpa ragu. Mereka begitu jahat. Mereka lah orang Farisi modern yang layak dikutuk. Mereka pantas mendapatkan itu benar. Puji Tuhan. Aku juga menyadari bahwa aku tidak bisa memperoleh kebenaran dengan mengikuti mereka dalam iman. Itu benar. Aku akan dihukum karena mengikuti mereka menentang Tuhan. Iya. Dia benar. Tanpa belas kasihan Tuhan yang menggerakkan saudara-saudari memberi kesaksian tentang pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa berulang kali. Aku tidak tahu kapan kita bisa mendengar suara Tuhan dan diangkat ke hadapannya. Iya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Malah petaka besar nyaris menimpa kita. Ini berbahaya. Benar. Jika kita tetap tidak mendengarkan suara Tuhan, kita pasti jatuh ke dalam malapetaka, meratap dan menggertakkan gigi. Tidak mungkin kita bisa masuk kerajaan Tuhan. Iya, benar. Benar sekali. Pendeta dan penatua itu begitu hina.
Kita harus menolak mereka dan menerima Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Ini menolak iblis dan mengikuti Kristus. Amin. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah kasih Tuhan. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih, Inilah Tuhan. kasih Tuhan. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Syukur kepada Syukur Tuhan yang kepada Maha Tuhan yang Maha Kuasa. Kuasa. Inilah kasih Tuhan. Syukur Puji kepada Tuhan yang Tuhan. Maha Kuasa.